aset Pemprov yang sudah beralih, yang salah satunya situ Rancagede yang sudah menjadi kawasan pabrik. Pembangunan yang dibuat ini tidak berdampak, pertama tidak berdampak ke masyarakat, kedua juga tidak berdampak pada perlindungan badak. Kalau memang ditangkap si JP itu bisa nyanyi. Selamat sore, selamat siang, selamat malam pendengar maupun yang menyaksikan podcast kali ini. Kita kembali lagi di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini. Nah, ini edisi khusus. Kami akan interview, bertanya-tanya dengan jurnalis dari Banten yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi Banten. Nah, teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu Anugerah Karya Jurnalistik Anti Korupsi tahun 2024 baru saja digelar. Dan Provinsi Banten kembali mendapatkan penghargaan atau terpilih menjadi karya liputan terfavorit, bahkan bukan satu ya, tapi dua gitu ya. Nah, ini menarik sebetulnya untuk kita kulik bagaimana atau apa saja yang kemudian dilakukan hingga bisa menghasilkan liputan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kenapa akhirnya topik ini diangkat oleh teman-teman di Banten seperti itu. Saya mau sapa dulu, ada Kang Anwar dan Kang Aris. Saya pakai nama Kang Aris saja gitu ya. Selamat sore atau selamat malam ini kan? Selamat sore. Selamat malam. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi gitu ya. Ini tegang banget ya kayaknya. Bangkunya kayaknya ya. Iya. Dan propertinya ini. Oke, ini teman-teman sekalian, Kang Anwar dan Kang Aris ini adalah jurnalis dari Klub Jurnalis Investigasi Kota Banten. Nah, Kang, sebelum tadi bicara soal penghargaan Anugerah Karya Jurnalistik, saya mau masuk ke liputan yang digarap oleh teman-teman di KJI. Yang pertama, diduga merugikan negara 1 triliun dalam proyek situ Rancagede. Lalu yang kedua, ada proyek amburadul pengadaan untuk konservasi badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, apa sebetulnya yang topik ini, yang menjadi latar belakang kenapa akhirnya teman-teman mengangkat kedua topik ini? Mungkin dari Kang Aris dulu lah. Ya. Yang untuk JRSCA gitu. Kenapa memang kawan-kawan dari Klub Jurnalis KJI Banten ini mengambil isu soal JRSK, karena memang posisi proyek JRSK itu berada di ujung barat Pulau Jawa atau di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Artinya, ini minim terekspos karena akses menuju ke sana juga jauh ya, juga jauh. Kami pertama memang mendapatkan isu ada beberapa proyek yang memang ketika dibuat atau ketika dibangun soal sarana penunjang Japan Rhino Study Conservation Area itu atau JRSK, mendengar isu yang memang ini proyeknya terkesan asal-asalan. Bahkan kita juga mendengar isu bahwa fasilitasnya juga sudah terbengkalai. Berkat informasi itu, kemudian kami dan teman-teman yang lain melakukan cross check lapangan, investigasi lapangan, dan ternyata memang fakta-fakta di lapangan lebih buruk dibanding informasi yang kami dapat. Oke. Sampai situ dulu, oke ya. Fakta di lapangan lebih buruk dari informasi yang didapat. Ini. Dan kalau saya tidak salah baca, teman-teman juga terpantik ketika ada kasus kematian perburuan seperti itu ya. Oke, tahan di situ. Nah, saya mau ke Kang Anwar, proyek situ Rancagede. Ya. Kenapa pada akhirnya itu yang teman-teman angkat? Situ Rancagede itu kan kami mengangkat isu itu kan di tengah-tengah Banten ini kan waktu itu krisis iklim ya, cuaca ekstrim. Nah, itu waktu itu kekeringan yang sangat luar biasa. Nah, di tengah-tengah itu ada isu yang menarik di mana hilangnya situ bahkan beralih menjadi pabrik ya. Dan sebetulnya yang membuat menarik dari kasus ini adalah itu diangkat dulu semangat untuk penyelamatan aset itu dari KPK Pemprov Banten. Awalnya. Okay. Nah, lalu Pemprov melakukan inventarisir, adalah beberapa aset Pemprov yang sudah beralih, yang salah satunya situ Rancagede yang sudah menjadi kawasan pabrik. Nah, dan itu ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Nah,
Kenapa mengambil isu ini? Karena kami rasa terlalu berlarut-larut mengenai isu ini, termasuk kejelasan aset tersebut. Karena kita telusuri banyak yang janggal. Misalkan aset ini tidak diserahkan oleh Jawa Barat pada saat itu secara resmi. Itu karena kan hasil inventarisir dari BPN pada 2007. Nah, sayangnya dari 2007 sampai di 2023 itu tidak ada bagaimana upaya Pemprov untuk menyelamatkan aset ini. Nah, lalu lari ke ke penegakan hukum dari bulan Desember 2023 sampai sekarang itu kan kami rasa penanganan hukumnya berjalan di tempat. Artinya kami ingin menjawab ada apa sih di balik situ itu. Sampai situ berarti sebetulnya awal mulanya adalah soal persoalan penyelamatan aset tadi itu ya, yang prosesnya ternyata berlarut-larut. Nah, sampai kemudian teman-teman coba membongkar hasil itu. Dan kalau saya tidak salah, ada ada penetapan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi terkait dengan dugaan gratifikasi atau suap kalau tidak salah dalam proses alih fungsi. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan sebenarnya proyek ini bermasalah di situ? Nah, kalau kami lihat ya, KJI lihat sebetulnya terkait satu tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Banten, memang ada beberapa lahan yang masuk dalam kawasan situ, tapi tidak secara keseluruhan. Dan menurut kami ya memang tidak ada kesamaan antara gratifikasi dengan alih fungsi lahan. Itu sangat jauh karena yang di dalam penyidikan awal itu kan soal alih fungsi lahan. Kok di akhir Kejaksaan Tinggi terlalu memaksakan cenderungnya menetapkan tersangka, karena pada saat itu banyak desakan-desakan publik, demo massa dan lain-lain, akhirnya ada penetapan tersangka. Itu pun jauh setelah penyidikan naik gitu loh. Tahan di situ dulu. Nah, saya ingin masuk ke proses tadi ya, teman-teman kan sudah bicara kenapa akhirnya topik ini diangkat gitu ya. Nah, saya ingin ke topik atau isu JRSCA, Javan Rhinos Study Conservation Area. Nah, di liputan soal konservasi badak ini kan sebenarnya selain tadi terpicu karena ada kematian sejumlah puluhan badak hasil pemburuan, terus kemudian ini ada proyek di ujung barat Indonesia yang tidak banyak terekspos, sementara banyak informasi di lapangan atau informasi dari berita-berita langsung gitu ya terbengkalai. Dan juga teman-teman menelusuri lewat situs openhander.net dan melihat bahwa proyek konstruksi atau pengadaan konstruksi untuk JRSCA ini itu punya risiko yang cukup risiko sedang gitu ya, atau warna kuning di openhander.net. Nah, bagaimana proses teman-teman meliput JRSCA ini ya? Mungkin bisa diceritakan gitu ya, Kang Aris. Setelah kita terjun ke lapangan melakukan investigasi, ternyata memang proyek JRSK ini atau pemagaran JRSK itu dimulai pada tahun pertama dibangun pada tahun 2010. Pada tahun 2010 itu dari daerah Cilintang. Nah, kata si pemenang tendernya atau si pekerja proyeknya ini, uang itu bersumber dari dana hibah. Hibah dari, kalau tidak salah, IRF, International Rhino Foundation. Setelah 2010 itu selesai pembangunan JRSK, itu ada kemandekan proyek soal JRSK. Nah, dimulai kembali lagi pada tahun 2018 dan masifnya setelah pasca Covid 2021 dan 2022. Nah, kalau misalkan dari rentetan pembangunan itu kan anggarannya miliaran rupiah. Tapi memang seolah-olah pembangunan yang dibuat ini tidak berdampak ke masyarakat, kedua juga tidak berdampak pada perlindungan badak. Karena memang pada faktanya bahwa ada 226 badak Jawa yang memang mati diburu, dan pelakunya adalah
warga yang dekat dengan kawasan Ujung Kulon, yaitu di Kampung Cakar, Desa Ranca Pinang. Jadi Kampung Cakar dan Desa Ranca Pinang itu desa terakhir atau desa paling dekat dengan Ujung Kulon. Nah, pembangunan JRSK juga tidak berdampak ke masyarakat, misalkan soal Tanjung Lame. Tanjung Lame. Apa tuh Tanjung Lame? Tanjung Lame itu kayak bumi perkemahan Tanjung Lame. Bumi perkemahan Tanjung Lame itu kan kalau berdasarkan cerita warga untuk sarana wisata. Cuma kan warga pernah meminta untuk dibuat pendidikan bagaimana kami menjamu wisatawan yang baik. Oke. Karena misalkan bangunan ada tapi tidak dimanfaatkan kan sayang. Nah, warga dengan inisiatif itu minta ke balai untuk kami minta pelatihan untuk bagaimana misalkan ketika ada wisatawan datang kami harus seperti apa, dan permintaan warga itu sampai saat ini mungkin tidak pernah terwujudkan sehingga terbengkalai kan. Artinya pembangunan itu tidak berdampak ke masyarakat dan juga tidak berdampak ke badak. Bahkan justru masyarakat kalau cerita mereka ya dirugikan. Kenapa? Karena memang ada beberapa lahan garapan yang tidak bisa mereka panen karena tersekat pagar JRSK itu. Oke. Ini sudah masuk pada beberapa informasi temuan gitu ya, Kang Aris ya. Meskipun tadi saya bilang yang digarap Kang Aris khusus soal JRSCA, Kang Anwar itu, tapi sebenarnya teman-teman bekerja secara kolaboratif. Saya sering data dan informasi. Betul. Nah, saya ingin coba juga, mungkin Kang Anwar juga pasti tahu ya, di proyek JRSCA ini gitu kan. Apa saja sebetulnya, kan tadi kan ada informasi awal dari berita-berita kecil gitu ya, terus kemudian mengecek lewat situs openTender.net, lewat situs LPSE juga gitu, dari open tender, kemudian kelihatan siapa pemenang proyek, lalu kemudian berapa nilai proyek itu, dan ternyata dari situ dicek lapangan hasilnya lebih parah. Tapi mungkin bisa nggak Kang Anwar ceritain apa selain tadi yang Kang Aris bilang kan sebenarnya ya sudah bicara soal temuan, tapi dari proses apakah ya dimulai dengan tadi bertanya dulu dengan informan di lapangan atau langsung tadi menelusuri kemudian atur strategi, atau seperti apa proses yang dilakukan? Prosesnya itu kan teman-teman, karena saya fokus sebetulnya di Rancagede, tapi beberapa isu yang digarap oleh teman-teman di JRSK karena kita sering sharing, yang pasti ada beberapa tadi sudah disampaikan beberapa temuan proyek asal-asalan gitu yang ditemukan oleh teman-teman, di mana ada upaya monopoli proyek di sana karena dilakukan open tender terbatas, lelang terbatas lelang terbatas. Tidak semua proyek, tidak semua. Ada beberapa proyek yang memang dan pemenangnya itu kan mayoritas itu saja, dan kita telusuri di lapangan bahwa kayak beberapa di Serang, di Pandeglang itu kantornya ya tidak ada yang tetap dan tidak menunjukkan perusahaan yang memang gerak di konstruksi. Ada tetap yang, artinya maksudnya pindah-pindah. Nah, itu ada yang di kos-kosan, ada yang di rumah orang tuanya bahkan gitu loh. Dan dengan nilai ratusan miliar tadi disampaikan. Ya, ada proyek kan ratusan miliar dipecah-pecah tuh, ada yang ada yang 2 miliar, 1 miliar. Itu kan artinya miris, menggarap soal bagaimana perlindungan badak, tapi yang mengerjakan pun tidak serius. Artinya ada mainan apa di sana. Oke, dan temuan tadi Kang Haris bilang di lapangan bangunan, mungkin masyarakat juga perlu tahu ya kan, kok ada judul besar kan mungkin ditangkap adalah untuk konservasi atau perlindungan terhadap badak, tapi kok ada juga bicara soal dampak masyarakat. Dan kalau kita baca di dalam liputan ada juga pengadaan konstruksi untuk kandang kemudian dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya sarana penunjang bagian dari proyek JRSK. Itu kan bagian untuk melakukan perlindungan badak juga, bagaimana hewan ternak tidak masuk ke kawasan konservasi. Hewan ternak warga. Hewan ternak kayak kerbau, khawatir itu menularkan penyakit. Oke, makanya karena kan disinyalir kayak kerbau kayak itu kan khawatir menularkan penyakit ke badak-badak gitu loh. Oke. Padahal sebetulnya musuh badak itu bukan penyakit kerbau, tapi manusia itu. Manusia yang memburu. Ini udah masuk ke ujung temuan tadi ya, manusia yang memburu. Dan untuk itu ada upaya tadi istilahnya di dalam proyek JRSCA itu ada pemagaran dan
pembangunan pos keamanan juga sebenarnya yang memang Pos jaga air itu upayanya sebetulnya untuk perlindungan terhadap badak. Dan mungkin koreksi kalau saya salah ya, tadi ada tempat pelatihan, balai pelatihan, lalu kemudian ada pagar, ada beberapa fasilitas yang tujuannya adalah menjadi infrastruktur pendukung untuk perlindungan badak itu sendiri. Apa yang kemudian teman-teman dapati tadi sebenarnya udah bicara yang soal masyarakat akhirnya tidak dampaknya ke masyarakat ini tidak ada dan lain. Tapi dari temuan di lapangan gitu ya. Tadi kan bilang Kang Anwar sudah menambahkan bahwa proyek ini diduga bermasalah dari sisi, kalau saya bisa katakan dari sisi perencanaan. Karena bangunan terbengkalai, betul terbengkalai. Hampir semua yang kita temukan terbengkalai. Bahkan kalau bicara soal kandang kerbau itu sudah banyak yang rusak, banyak yang warga juga tidak mau Taruh hewan di sana ya, karena khawatir suatu saat itu roboh, dan ketika roboh kan membahayakan kerbau milik warga lah. Karena di awal kan warga itu minta kandang kerbau itu dari bahan kayu ya. Karena itu kan di pesisir pantai, khawatir korosi dan lain-lain. Ya, bukan hanya jatuh atau bisa membahayakan ternak mereka karena karat dan lain-lain gitu loh. Oke, jadi kurang matang lah dalam segi perencanaan ya, kurang matang. Satu tadi kandang, yang kedua tadi kan ada kayak pos jaga dan juga aula tempat pelatihan atau riset seperti itu juga tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal sebenarnya tujuan proyek itu sebenarnya untuk perlindungan dan juga untuk riset kan, untuk penelitian badak, tapi tidak ada aktivitas. Tidak nyampai ke sana tuh, tidak sampai. Itu apakah sejak pertama kali jadi atau jangan-jangan memang belum jadi udah terbengkalai gitu aja? Maksudnya dari yang teman-teman pantau ya, paling tidak misalnya ini terbengkalai seperti itu sudah seberapa lama sih kayak gitu? Setelah diresmikan malah. Setelah diresmikan. Bahkan ada beberapa proyek ya yang baru beberapa bulan diresmikan rusak, lalu diperbaiki lagi rusak lagi. Oke, ini jadi masalah serius. Kenapa bisa demikian? Jangan-jangan ada spesifikasi yang tidak sesuai. Iya. Bisa. Apakah itu temuan juga? Ya, dugaan ke sana sangat kuat, tidak sesuai spesifikasi, lalu terlepas ya memang tidak ada aktivitas. Kalau sebuah gedung ruangan tidak ada aktivitas ya terbengkalai begitu aja, siapa yang mau menjaga gitu loh. Kami sebetulnya sudah menanyakan ke teman-teman di KJI, itu sudah menanyakan ke kepala balai kenapa tidak digunakan. Apa respon kepala balai? Respon dia kan, apa yang harus dijaga, apa yang dijaga di sana, badaknya nggak ada di sana kata dia. Nah, terus kenapa dibangun itu di sini? Itu yang sulit dimengerti. Jadi seluruh pekerja JRSK, jadi selain proyek ada juga pekerja JRSK di sana yang soal dia di bagian penelitian pakan badak dan sebagainya. Itu diberhentikan dengan alasan tadi ngapain dikerjakan, karena memang badaknya juga belum masuk. Nah, terus pertanyaannya kenapa dibangun kalau misalkan itu dananya besar loh. Dananya besar, ratusan miliar bahkan. Kalau di total ratusan miliar kan. Jadi mengandalkan bikin rumah, cuma nggak tahu nih siapa yang isinya kan, gitu tuh. Iya. Oke. Kayak begitu. Dan saya ini baca juga ya, yang juga lumayan fatal adalah pemagaran, istilahnya apa sih? Bangunan pagar itu banyak yang sudah rusak sebenarnya. Sementara pagar itu adalah untuk membatasi warga dan juga untuk membatasi gerak badak agar tidak keluar zona Semenanjung, zona Ujung Kulon. Artinya biar lebih mudah biar lebih mudah untuk mengawasi pergerakan badak, sehingga dibatas dengan dengan pagar itu. Oke. Dan kalau menurut teman-teman ini jadi salah satu faktor yang mengganggu upaya konservasi badak nggak sih? Upaya perlindungan badak maksudnya gitu. Yang kayak mengganggu ya. Karena faktanya setelah ada pagar justru perburuan dimulai kan. Ya, bahkan misalkan perburuan dimulai 2018. Tahun pengerjaan proyek dan tahun berapa tadi? 2000-an ya? Tahun 2021 kan, 2022 itu proyek itu kan 2 tahun berturut-turut kan. Nah, upaya perburuan itu dimulai 2020 kalau nggak salah. 2019 sampai 2022. Bahkan di pengerjaan itu orang masih bebas tuh masuk. Gitu loh. Oke, sorry.
Ini hal yang berbeda ya. Perburuan terjadi dimulai dari tahun 2021 2022. Itu dari berita teman-teman yang lain atau gimana? Atau memang karena itu kami informasi juga didapat dari kami juga luar kebetulan liputan itu di persidangan, fakta persidangan dan lain-lain gitu. Oh, faktanya bahwa ternyata perburuan sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan itu berbarengan dengan proyek Proyek itu JRSK. ya. Jadi proyek berjalan, perburuan juga jalan. berjalan. Bahkan itu jadi pintu masuk mereka dari situ. Oke. Oh, ini menarik banget. Ini berarti ini apa namanya? Merembet kemana-mana ya? Merembet kemana-mana ya. Tadi bicara apa namanya? Satu, pelindungan terhadap badak akibat proyek pengadaan yang kita apa tadi ya? Bisa katakan asal-asalan gitu ya. Karena tadi bilang untuk apa, itu pertanyaan yang seharusnya ditanyakan balik. Kok bisa kalau misalkan tidak ada kebutuhan lalu kemudian ada rencana atau ada pelaksanaan pengadaan apa namanya untuk tadi infrastruktur yang lain-lain. Terus sementara ketika ditanya bilangnya nggak perlu dan nggak ada badaknya, itu ngapain berarti kan ada perencanaan yang bermasalah dalam hal ini gitu ya. Ada perencanaan tidak sesuai dengan basis kebutuhan. Satu itu, dan yang kedua juga bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh itu tadi berapa tahun kan? Paling nggak 2 tahun yang nonton pantau ya. 2021 dan 2022 ya. Iya. Itu kan artinya kan bukan proses yang setahun saja selesai, tapi kan ada bertahun-tahun. Artinya itu kan ada sesuatu yang memang direncanakan. Ini yang patut kita kritisi. Apa yang sebetulnya dalam gambaran siapa yang bertanggung jawab? Pihak Taman Nasional Ujung Kulon ya. Ya, karena kita juga sempat nanya tuh ke Pak Kepala Balai hari ini. Ini siapa yang harus bertanggung jawab? Dia selalu lempar apa angkat tangan, lalu lempar ke Kepala Balai sebelumnya. Itu kan lucu. Harusnya ya tanggung jawab mereka lah. Ya, ini kritik pedas ya untuk bagaimana tata kelola di dalam kelembagaan di Taman Nasional itu sendiri, terutama untuk upaya konservasi badak. Jangan sampai ya, ini artinya kan berdampak pada upaya perlindungan badak itu sendiri. Jadi kalau kata warga mereka menilai soal proyek JRSK ini jadi apa ya? Jadi modal bacakan aja. Dia tidak berpikir dampak kedepannya seperti apa. Yang penting proyek ini cair, dapat untung, udah selesai. Itu kesimpulan warga sana. Oke, itu warga sekitar yang bertanya. Oh, karena memang itu wilayah yang sebenarnya ada perkembangan warga ya. Perkembangan. Ini menarik ya, berarti ini patut diduga ada dalam tanda kutip kepentingan lain di dalam pelaksanaan proyek ini. Karena apa alasannya kita berkata demikian? Ya itu tadi, proyek ini sudah dibangun tapi kemudian tidak digunakan. Bahkan akhirnya tadi ya Kang Anwar bilang, bayangkan ada bangunan kosong, tidak ada aktivitas, ya pasti akan tambah rusak gitu kan. Tapi sebelum itu bicara ketika sudah diresmikan juga sudah rusak gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah serius. Jadi artinya temuan di dalam proses liputan gitu ya, dokumen tracing dari opentender.net, terus kemudian PSE dan pengecekan lapangan, termasuk teman-teman juga bertanya dengan warga ya. Betul. Itu dan mengecek profil perusahaan pelaksana proyek itu yang diduga adalah orang yang pemainnya itu saja gitu ya. Itu saja. Karena teman-teman sempat menelusuri beberapa pemenang lelang atau pelaksana proyek gitu kan. Ya lucu aja kita lihat ya, karena ada di tempat nggak layak sebagai kantor gitu loh. Dengan mengerjakan proyek yang besar, ini isunya kan internasional bicara badak. Yes. Itu kan harus menjadi catatan. Dan kalau kita tanyakan soal keseriusan Balai Taman Nasional, itu selalu menyalahkan pemerintah daerah. Kontribusinya mana? Artinya itu harus dibangun juga kebersamaan perlindungan ini antara pemerintah daerah dan pusat, karena kan ini di kementerian ya untuk kawasan itu. Ini info yang sangat menarik. Saya jadi tertarik, tapi ini kita sudah coba kita sekarang bergeser ya ke situ karena tadi atau ada yang mau sampaikan lagi ya soal JRSK? Ya, soal JRSK nanti bicara soal konteks perburuannya aja mungkin ya. Karena memang bisa jadi mereka melakukan berburu ini pertama itu tidak diberikan ruang oleh pihak balai, artinya tidak ada kolaborasi dengan wilayah penyangga ya, sehingga tidak diberdayakan, maka dia memilih untuk melakukan perburuan. Terlepas itu misalkan melakukan perburuan badak atau perburuan hewan-hewan lain kan, tapi yang pasti bahwa
tidak ada kolaborasi antara pihak balai dan pihak masyarakat gitu. Oke, Bahkan balai justru malah bukan apa ya, bisa disebut merampas kali ya, menghilangkan lahan garapan warga gitu loh. Artinya Sehingga ini tidak ada penghasilan warga. Ini yang teman-teman temukan ketika reportase ke lapangan gitu ya. Harusnya ada kolaborasi yang bisa mengoptimalkan upaya perlindungan Betul. dan mengoptimalisasi proyek di TMUK ini ya untuk perlindungan badak dengan Pasti kan kolaborasi. perlindungan badak itu harus diselaraskan dengan penghidupan warga sekitar. Itu Iya. yang harus jadi catatan Jadi kenapa semua ada pihak- perburuan gitu. Semua pihak harus terlibat untuk menjaga badak, saya rasa. Ini bukan soal problem yang kompleks dan pintu masuk teman-teman adalah dari temuan awal di kontainer dan informasi perburuan. Dan ini adalah isu yang ternyata anggaran yang ternyata besar ya teman-teman juga melihat itu dan akhirnya teman-teman membongkar itu lagi. Iya. Oke, ini menarik. Tapi saya ingin bergeser ke satu topik lain. Nah, soal situ Rancagede. Itu apa yang kemudian teman-teman dapati dari proyek itu tadi? Kalau situ Rancagede yang kami temukan di lapangan ya dampaknya bukan hanya hilang aset, karena berdampak ke pertanian warga di sekitar di luar kawasan situ itu karena begitu ada pengurugan situ, air yang biasanya mengalir ke situ kalau warga itu disebutnya rawa atau sawah jero. Nah, akhirnya air yang biasanya masuk ke situ larinya ke persawahan warga. Akhirnya warga sudah tidak bisa menanam padi Karena terlalu banjir. karena banjir. Dia mau ada hujan tidak ada hujan, akhirnya tetap penuh gitu di sawah mereka. Akhirnya tidak. Ya, kemarin saya ke sana ya mereka akhirnya terpaksa menawarkan sawahnya ke modern, menjual tanah karena udah nggak bisa digarap gitu loh. hilang Kan lahan garapan. sebetulnya ya rugi gede. Sumber pendapatan warga juga akhirnya terancam Terancam. dan bahkan hilang. Hilang. Saya ingin mengulang dan penegasan sedikit soal situ Rancagede. Jadi situ ini sebetulnya awalnya memang peruntukannya untuk penampungan air. Ya betul. Oke, lalu kemudian itu jadi aset yang sengketa aset. Terus kemudian tiba-tiba jadi dibangun istilahnya kawasan Jadi daratan ya? Jadi daratan lalu dibangun pabrik. istilah kawasan industri ya, dibangun pabrik seperti itu ya. Ya, karena dulu itu peralihan lahan ini menjadi daratan itu terjadi mulai dari 98 sebetulnya. Panjang peristiwanya. Karena sudah ada masyarakat yang menggarap dulu. Baik digunakan menjadi sawah atau kalau yang tengahnya nggak bisa karena terlalu dalam. Dan uniknya itu tahun 98 itu masyarakat sudah punya SPPT. Di situ Sudah punya SPPT di situ. Itu unik. Lalu tahun 2007 yang menyatakan bahwa itu aset pemerintah itu juga BPN. Padahal yang mengeluarkan SPPT siapa? Pasti BPN juga. Itu kan uniknya sebetulnya. Oke. Tepang tindih ya Iya. organisasi itu. Ya, ini menarik. Dan kalau dari pengamatan di situ Rancagede tadi ya ada dampak ada dampak terhadap warga yang hilang mata pencahariannya gitu kan, akibat lahan yang harus jadi serapan air, kemudian airnya jadi berpindah seperti itu. Nah, selain itu sebetulnya apa lagi yang teman-teman dapat? Apakah tadi ya sebenarnya udah ada ketemu informasi soal bukan tumpang tindih, jadi seperti melempar kebijakan atau ada kebijakan yang keliru diambil atau bagaimana kalau menurut teman-teman melihat ini? Kalau kami melihat ya pertama sih ada pemerintah yang abai terhadap aset, ada oknum yang memanfaatkan di tengah kecuekan pemerintah terhadap aset. Oke. Itu sih kuncinya kalau kami menilai. Karena ini sampai hari ini kan sudah ada naik penyidikan dan kami hari ini mempertanyakan sebetulnya apakah sudah ada penarikan pembatalan sertifikat karena yang sudah terbit karena per hari ini kan sertifikatnya udah modern land kan. Tapi kan sampai hari ini BPN belum bisa menjawab, termasuk Pemprov. Ini sudah ada pembatalan apa belum? Ada berapa ini sih luasnya? Luasnya itu kan sekitar kalau nggak salah tuh 60 atau berapa? 60 hektar atau berapa saya lupa. Itu udah banyak rumah berarti di situ ya? Oh, di situ pabrik. Udah banyak pabrik. Maaf. Kalau yang berdiri saat ini yang kita tahu itu satu pabrik yang di kawasan inti ya.
Oke. Kawasan inti itu satu pabrik. Itu pabrik bisa disebut ya. Iya. Inisialnya aja lah. Inisial itu apa ya? P lah ya. Iya. Oke. Nah, yang tadi saya ingin nangkap sudah masuk pada proses penyidikan. Artinya itu penyidikan dalam konteks apa? Perkara apa? Maksudnya karena enggak, ke awalnya itu kalau Kejati itu menduga ada dugaan apa namanya? Ya tipikor, karena mereka kan menaikkan penyidikannya ke undang-undang tipikor dia. Oke. Itu siapa yang terduga ya? Kalau Disebut di situ. Nah, kalau hari ini kan yang baru ditetapkan tersangka baru satu tuh, sang Kades. Ya. Walaupun nanti Itu. peran dia hanya sebatas mengurus administrasi supaya cepat pembelian lahan, administrasi itunya lah. Dia hanya uang kopi sebetulnya. Bahasanya uang kopi, tapi yang Kopi berapa ratus juta? 700 itu lebih ya? ya 700 juta. Enak banget ngopi 700 itu. Iya. Lumayan itu. Habis itu ngopi. Kalau jadi ini kampung. Lanjut ke kampung berapa kali maulid itu ya. Oke, terus Tapi yang atas agak dapet ini. Nah, itu kami menyayangkan terhadap kejaksaan, atau saya juga bingung ada apa kendalanya ya. Oke, siapa yang memberikan uang itu sebetulnya? Yang memberikan uang itu swasta, Oke, inisial JP, dan kami selalu menanyakan ke kejaksaan ya, sampai hari ini katanya mau mendalami lagi peran JP, lalu bisa mengerek dia, nggak ada actionnya sampai hari ini. Ya, karena rasanya sangat sulit ya kalau kita melihat hanya selevel kepala desa itu yang menjadi tersangka dengan kasus yang notabene itu bisa dibilang besar dengan jumlah. Itu ada berapa desa berarti kan? Ada beberapa desa. Ada berapa desa gitu dengan angka segitu. Artinya ketika kita mau kembangkan ini mau menaikkan prosesnya, itu kan ada banyak peluang. Bisa jadi mungkin ada suap yang diberikan lebih besar dari jumlah itu. Masa ya cuma kepala desa yang levelnya di Karena boleh bawah. ungkap obrolan kopi nggak? Boleh. Karena beberapa kali kita ngobrol yang sumbernya nggak bisa kami sebutkan ya, kalau memang ditangkap si JP itu bisa nyanyi. Oke. Bisa melebar kemana-mana. Bisa melebar siapa saja yang terlibat di balik alih fungsi situ Rancagede itu. Dan itu melibatkan pemerintah provinsi, Aktor bisa aktor politisi, oknum politisi lah. Oke, oknum politisi, oknum di birokrasi juga. Birokrasi juga, karena kalau kita lihat Kecamatan Bandung itu RT/RW-nya itu di situ persawahan kalau nggak salah. Oke. Tapi tahun berapa itu dirubah oleh pemerintah Kabupaten Serang menjadi kawasan industri. Dan juga jadi soal nih. Jadi soal Alih fungsi lahan kawasan persawahan jadi kawasan industri yang sementara prosesnya juga masih bersengketa bisa dibilang gitu ya. Dan kami berdiskusi dengan beberapa aktivis lingkungan ya, mau itu kawasan industri, RT-nya RT/RW-nya. Kalau ya situ nggak boleh beralih fungsi gitu loh. Ya, oh iya, situ itu danau ya. Situ itu danau. Ya, situ Situ danau. itu danau. Itu nggak boleh beralih fungsi, itu kan fatal. Menarik nih. Ada yang Kang Aris dapat juga informasi ya soal situ ini. Ya tadi sebenarnya sama informasinya yang disampaikan oleh Kusno ya, Anwar. Cuma yang menyayangkan Kenapa Anwar? Anwar. Oh iya. Soal kenapa dalam sengketa ini Carut Maruf ini yang ketangkap hanya yang level kecil gitu loh. Tidak mungkin kan hanya orang kepala desa yang terlibat, pasti ada kelas-kelas yang lebih tinggi. Nah itu harusnya juga segera ditangkap lah. Oke, artinya di liputan teman-teman juga mengarah pada penegak hukum untuk menindaklanjuti proses ini ya. Iya. Untuk melanjutkan proses. Padahal kan sudah ketahuan kan siapa aktornya ya. Persidangan sudah belum sih? Sidang belum. Sampai hari ini belum tahap 2 si kepala desa itu. Lama ya? Lama. Tapi proses peralihannya kan tidak mudah. Begitu beralih gitu ke modern kan enggak. Karena kalau nggak salah itu sekitar ratusan warga pemiliknya itu. Di rumah. Iya, di area situ. Area situ pemiliknya kan sawah, itu banyak orang yang pemiliknya. Yang apa tadi SP apa? SPPT-nya SPPT. mereka udah memiliki SPPT apa? bayar pajak mereka tiap Iya. tahun. Bayar pajak ya. Ya kan? Ya, mungkin mereka bisa inisiatif menjual sendiri tanpa ada misalkan perantara atau orang yang tahu celah bisnis.
Ya gitu loh. Ini problemnya berarti sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama. Sudah lama dan sampai ratusan orang gitu. Dan warga nggak tahu sebetulnya siapa sih, karena mereka menjual ke orang nggak tahu, disebutnya bos serang gitu, nggak tahu siapa. Inisial bos serang. Iya, gitu loh. Pakai kodenya Kode. bos serang. Bos serang. Oke, ini bos serangnya buat di dalam rahasia. Oke. Ada lagi nggak informasi yang dari JRS ya atau situ Raja Gede yang mungkin bisa disampaikan ke publik? Kalau apa? Ya sampai hari ini sebetulnya kita masih sedikit ragu sih soal status lahan itu. Oke. Pertama itu. Kedua, kalau memang karena sejauh ini kita tanyakan baik BPN ataupun kejaksaan memiliki bukti kuat bahwa itu punya aset pemerintah. Tapi kalau memang memiliki bukti kuat, buktikan siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menikmati atas hilangnya aset negara itu karena nilainya mencapai katanya konon ya, dugaannya 100 triliun, ya buktikan. Karena sudah berapa bulan ini? Dari Desember, sekarang bulan Oktober baru 1 tersangka. Dan dibilangnya itu mereka dapatnya dari bos serang itu tadi, bukan? Kalimat yang menarik nih, bos serang. Bang Anwar banyak kasih ini namanya bocoran tipis-tipis nih kayak gitu, bos serang gitu ya. Oke, tadi udah teman-teman menceritakan bagaimana awal mula liputan JRSCA, topik-topik JRSCA yang terkait perlindungan badak, kemudian alih fungsi di situ Ranca Gede, dan prosesnya seperti apa dan apa saja temuan. Nah, saya ingin satu pertanyaan terakhir gitu ya. Ini kan teman-teman kemarin akhirnya kembali memenangkan atau mendapat penghargaan ya, karya terfavorit gitu ya. Ini kemenangan tim ya. Banten juara umum. Ya, kemenangan juara umum ya, dua-duanya lagi. Saya juga bingung. Saya nggak tahu terus jujurnya. Tapi dua penghargaan itu didapat oleh teman-teman KJI Banten terfavorit, dan sebetulnya tidak hanya tahun ini ya, tahun sebelumnya juga sama ya. Ya, kita udah 3 kali ya. Kalau Banten ikut KJI. Anda sombong banget kayaknya. Enggak gitu konsepnya. Itu kan udah 3 kali kita ikut KJI, ya Banten selalu masuk. Dan juara terus. Di dua tahun pertama kita terbaik, kedua terbaik, ketiga ya walaupun kita hanya kategori favorit lah nggak apa-apa, tapi masuk 2 ya. Oke, sombong juga ya, ini luar biasa, mantap ya. Tapi apa kira-kira mungkin bisa dibagikan kiat, karena ini kan sebenarnya kan mungkin harapannya bisa menginspirasi teman-teman jurnalis, teman-teman CSO di tempat lain soal konsep kolaborasi yang dilakukan, konsep yang lain, dan apa yang sebetulnya juga menjadi faktor pendukung teman-teman akhirnya juga bisa menghasilkan liputan yang baik. Yang pertama sih sama-sama resah. Okay. Sama-sama resah. Berarti berangkat dari dalam. Berangkat dari keresahan, gabungkan keresahannya, berarti cari informasinya, minimal kita sudah mengantongi 90% lah. Data, lalu 10% kita turun ke lapangan. Oke. Dan proses itu juga melibatkan teman CSO lain gitu ya. Maksudnya CSO untuk mendapatkan informasi juga. Ya, penting kolaborasi karena kita harus banyak informasi, banyak masukan sehingga liputan itu mendalam soal itu. Oke, dan ada juga teman yang membantu sebagai mentor gitu ya, jadi mentor gitu dari Jakarta ya. Ada. Dan ini juga lintas media. Ada berapa media sih yang terlibat di KJI? Paling nggak di liputan tahun ini lah. 8 media. Okay. 7 media, 8 orang. 7 media, 8 orang. 8 orang. Luar biasa. Ini ada nggak sekali lagi tips yang bisa dibagikan tadi selain tadi muncul dari keresahan gitu? Dari tukang jualan tadi. Lu aja itu karena lu yang juara. Tadi. Ya. Terakhir. Apa yang tips yang bisa dibagikan tadi selain munculkan suatu dari keresahan bersama sehingga akhirnya bisa menggerakkan anak KJI, lalu apa lagi? Apa ya? Ya bekerja bersama-sama kayak. Iya. Kan? Kolaborasi. Jangan sirik-sirikan. Iya. Yang kerja dikit. Iya. Ya sama-sama kerja sih ya. Jadi mempermudah. Oke. Terima kasih, ini obrolannya menarik ya. Dari awal mula tadi membuka dengan penghargaan anugerah karya jurnalistik yang tadi sudah disampaikan. Bukan sombong tapi itu faktanya. Lalu kemudian tahun ini paling enggak ada dua isu yang diangkat, dan
prosesnya tadi sudah dijelaskan berapa saja temuan, dan sekali lagi ini bukan kita hanya menekankan pada soal penghargaan, tapi juga bagaimana kolaborasi yang hasilnya memberikan informasi, membongkar skandal dugaan kejahatan publik gitu ya, skandal hal yang memang masih kusut gitu ya, seperti itu. Dan harapannya juga ini bagian dari upaya gerakan anti korupsi untuk membongkar dan memastikan semua kebijakan, semua apapun yang keluar itu bisa sampai dengan baik seperti itu. Yang pasti ini untuk perbaikan bersama ya, bukan berarti kita tendensius misalkan menyerang di atas dasar sentimen, enggak, tapi ini upaya untuk perbaikan bersama lah. Ya, karena kita kan waktu awal KJ itu menyoroti soal bantuan COVID, itu kan temanya karena saat itu kan kita sedang adanya COVID, lalu ada bantuan yang disunat gitu loh, padahal itu untuk penanganan COVID. Di tahun kedua kita menyoroti soal PPDB, ya kan, karena di tengah-tengah orang sibuk sana sini susah masuk sekolah, ternyata ada beberapa oknum memanfaatkan powernya untuk memasukkan anaknya, saudaranya, bahkan dia mencari keuntungan dari situ. Gitu loh. Itu jalur langit ya. Jalur langit. Artinya yang teman-teman angkat itu sebenarnya yang menyangkut kepentingan publik luas ya. Kepentingan publik. Luar biasa. Ini pertanyaan sekali lagi lah. Terima kasih Kang Anwar, Kang Aris atas informasi dan cerita serta berbagi pengalaman ke kita semua yang mendengarkan di YouTube nanti ya, di podcast ICW. Itu tadi teman-teman obrolan podcast di atas meja. Kita akan kembali di episode lain dengan tema atau topik yang berbeda. Terima kasih, salam sehat semua.